La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang-orang yang hatinya ada dua kalimat, kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Hatinya cinta pada Allah dan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan jika 40 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, satu di antaranya adalah waliullah. Dan di sini bukan lagi 40, dan saya yakin satu di antara kita masing-masing udah waliullah. Kalau yang begini bukan waliullah, cari waliullah macam mana lagi kita di akhir zaman ini. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu besarkan hatimu bahwasanya engkau adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena itulah Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang duduk bersama karena aku. Dan kita di sini mencintai Allah Ta'ala, duduk bersama karena kita sama-sama memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini nggak mengeluh-ngeluhkan partai politik, kita tidak mengeluh-ngeluhkan tokoh masyarakat tertentu, kita tidak mengeluh-elukan orang-orang yang memang patut dielukan, yang layak dielukan karena punya kemuliaan. Tapi yang kita elukan adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di malam yang mulia ini, malam yang gharra, Lailatul Gharra, malam yang bersinar, yaitu malam Jumaah, malam untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah mendengarkan, banyak yang saya dengarkan ilmu yang bermanfaat dari para habaib yang mulia yang tadi menyampaikan kajian yang sangat indah. Semuanya itu cukup, maka saya hanya akan merangkumkan apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya berbicara, dan jangan sampai nanti ucapan saya nggak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik, ucapan saya tidak ada asarnya. Na'udzubillah min dzalik. Tadi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, anak cucu daripada sahibul maulid Simtudurar, beliau mengatakan orang-orang yang mulia tadi itu rijalullah, hamba-hambanya Allah yang mulia. Kalau bicaranya biasa-biasa saja, bicaranya tak pernah merangkai kalimat, bicaranya tak pernah menyusun kata-kata, ucapannya tanpa dipersiapkan, ucapannya mungkin remeh-temeh, tapi anehnya yang mendengar langsung paham, yang mendengar hatinya tergerak, yang mendengar jadi pengen tobat, yang mendengar jadi pengen ingat Allah, yang mendengar pengen berubah jadi orang baik, yang mendengar pengen dirinya mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau-beliau punya kemampuan yang semacam itu, sementara yang lulus dengan gelar-gelar macam-macam dari berbagai universitas, kita hargai kemampuannya dalam kuliah. Alhamdulillah bisa jadi doktor, alhamdulillah bisa jadi profesor, alhamdulillah bisa punya gelar macam-macam, tapi tak punya kemampuan berbicara seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, yang cukup mengatakan, wahai sahabatku, semalam aku berikan seekor ayam kepada istriku, kemudian ayam tadi ditaruh di meja. Saat istriku lengah, datang seekor kucing. Kucing tadi kemudian memakan ayam itu. Setelah mendengarkan itu, yang hadir semuanya nangis, teriak Allah, Allah, Allah. Ada yang pingsan, bahkan dalam beberapa riwayat mat, ada yang meninggal dunia karena mendengarkan ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kesan ucapan bisa merasuk ke dalam jiwa, menghilangkan semua kemampuan berfikir, merenggutnya dan membuatnya ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekuatan ucapan ini bisa muncul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang ada dalam benak pendengar, seperti tadi dikatakan, anaknya disuruh nanya, coba kamu cek salah satu yang hadir, apa yang mereka pahami dari ucapan ayahmu yang seperti itu. Di antaranya yang pernah saya dengar, selain apa yang disampaikan oleh beliau tadi, salah satu yang hadir pun mengatakan, kami takut su'ul khatimah,
Itu permisalan ayam tadi dihidangkan dengan sempurna, siap untuk dimakan. Tetapi di akhirnya sebelum dimakan datanglah seekor kucing dan menyantapnya. Bagaimana nanti kalau kami sholat, kami puasa, kami zikir, dan di akhir usia kami tertipu oleh syaitan, tertipu oleh iblis, dan na'udzubillah kami tidak mendapatkan husnul khatimah. Taib ilallah. Mereka menangis mendengarkan kisah yang semacam itu. Ikhwani rahimakumullah, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu bisa punya hal yang semacam ini? Karena beliau ahli salat, karena beliau ahli zikir, karena beliau ahli silaturahim, karena beliau ahli sedekah, karena hatinya penuh rahmah, karena beliau ingat sama Allah, karena berjuang di jalan Allah, karena beliau hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menimbulkan hubungan yang kuat dengan Allah taala, maka ucapannya dimasukkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya rijal, orang-orang yang punya sesuatu di sisi Allah taala. Inilah yang namanya khalifah. Khalifah bukanlah orang yang sibuk sekarang berfikir tentang khalifah. Bukan itu khalifah. Khalifatullah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam datang ke muka bumi, gak ada prajurit, gak ada pasukan, gak ada siapa-siapa, sendiri. Tetapi Allah katakan khalifah. Nabi Adam adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Gak ada manusia selain Adam dan Hawa alaihimassalam, tetapi dikatakan khalifah. Khalifah yang bagaimana? Khalifah di hatinya, dalam hatinya menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi wakilnya Allah memimpin jagat raya. Kenapa seperti itu? Sebelum menjadi khalifah di muka bumi, telah dijadikan khalifah di alam sana. Nabi Adam alaihissalam telah dikatakan oleh Allah taala di hadapan para malaikat, ya malaikah, hei malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam. Kenapa mereka disuruh sujud? Apakah karena Nabi Adam tingginya 30 meter? Apakah karena Nabi Adam badannya kuat? Apakah karena Nabi Adam tampan? Apakah karena Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga dan berada di surga? Apakah karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari bumi? Apakah karena itu? La. Tetapi karena apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena Allah memberi Nabi Adam ilmu yang Allah baru memasukkan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam mendapatkan julukan Khalifatullah. Setelah mendapatkan ilmu, diturunkan di muka bumi. Ikhwani rahimakumullah, karena itulah kalau kita ingin menjadi khalifah yang sejati, yang memimpin jagat raya, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan pasukan, bukan dengan kekuatan pengikut. Seorang khalifah tak perlu pengikut, seorang khalifah tak perlu senjata, seorang khalifah tak perlu tentara. Seorang khalifah adalah punya Allah dalam hatinya, punya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Dan itulah khalifah-khalifah Allah dari zaman Nabi Adam terus turun sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disuruh buat kapal seperti tadi diceritakan. Orang-orang yang masuk kapal adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun sampai pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun terus sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah turun terus kepada khalifah-khalifahnya. Kemudian sampai pada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Hasan saat itu menjadi khalifah zahir dan khalifah batin. Setelah Sayyidina Hasan turun ke bawah sampai hari ini, maka seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus pada khalifah batin ini. Al-ilm yang diwariskan al-ulama warathatul Anbiya, tak pernah berurusan dengan kekuasaan, tak pernah berurusan dengan politik, tak pernah berurusan dengan kemegahan, tak pernah berurusan dengan keinginan dipuja-puji oleh manusia. Yang di hatinya diinginkan hanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya terkait sama Allah. Cari ilmu, mengajar, cari ilmu, mengajar, belajar, mengajar, alim, amil, wa hahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Kalau ditanya bagaimana cara mereka hidup,
bagaimana mereka bisa menyebarkan Islam di Indonesia. Saya dari Indonesia, disebarkan Islam di Indonesia. Yang awalnya kita tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke tak ada satupun Muslim, belum ada Muslim. Yang ada manusia yang baik, manusia yang punya hati baik, manusia yang perbuatannya baik. Tetapi dakwah belum sampai ke Indonesia, dakwah belum sampai ke Indonesia, dakwah belum sampai ke Malaysia. Maka Allah kirimkan anak cucu Nabi Muhammad SAW hadiyatan di Indonesia wa Malaysia. Allah kirimkan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Datang seorang diri, gak bawa anak, gak bawa istri, gak punya pasukan, gak bawa senjata. Datang dengan pakaian yang antum melihat seperti Habib Ali, seperti Habib Zaid, seperti Habib Abdullah, dengan pakaian-pakaian menunjukkan identitas bahwasanya beliau adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke negara yang asing dengan bahasa yang asing, dengan tampang yang asing. Tentunya ini tidak mudah untuk diterima. Bagaimana seorang dengan wajah yang asing, bahasanya asing, tampangnya asing, wajahnya asing, tiba-tiba bisa duduk bersama raja, tiba-tiba bisa tinggal dalam istana, tiba-tiba bisa menjadi menantunya raja, tiba-tiba bisa menikah dengan orang-orang yang ada di istana, tiba-tiba satu kerajaan masuk Islam. Kenapa seperti itu? Karena raja-raja yang ada di tanah Jawa, raja-raja yang ada di Aceh, raja-raja yang ada di Sumatera, raja-raja yang ada di Kalimantan, raja-raja yang ada di Malaysia merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Yang datang tak pernah ingin kuasa, yang datang tak pernah ingin harta, yang datang tak pernah ingin jabatan, yang datang tak pernah ingin sesuatu, yang datang hanya menunjukkan, aku punya Allah, aku bahagia. Mau enggak kamu ikut bahagia seperti aku? Aku punya Rasul Muhammad SAW, aku bahagia. Mau enggak kamu bahagia seperti aku? Aku tak akan menyentuh kekuasaanmu, aku tak ingin kekuasaanmu. Aku telah memiliki kekuasaan yang hakiki, yaitu kekuasaanku atas diriku sendiri. Aku mampu mengalahkan nafsuku, mampu mengalahkan egoku, mampu mengalahkan hawaku, mampu mengalahkan syaitanku. Itulah yang namanya kekuasaan yang hakiki, sebagaimana disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri, egonya sendiri. Datang dengan cara yang seperti itu, maka semua merasa nyaman. Akhirnya berguru, akhirnya masuk Islam. Begitu rajanya masuk Islam, satu kerajaan masuk Islam, maka tidak mengherankan dari abad ke-6 Hijriah, dalam waktu yang singkat, Indonesia menjadi mayoritas umat Islam, Malaysia menjadi mayoritas umat Islam. Kenapa seperti itu? Karena yang menyebarkan adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para masyayikh yang mencintai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang tidak menginginkan harta, tidak menginginkan kekuasaan. Kalau punya harta dibagi, kekuasaan tak menginginkan. Yang diinginkan kamu senang hatimu, kamu ingat orang tuamu, kamu taat menjadi istri, kamu baik menjadi suami, kamu bekti menjadi anak kepada orang tua, kamu baik kepada tetangga, jaga lisan jangan menyakiti, maafkan yang menzalimi. Semua ajakannya ajakan khair, ajakan kebaikan. Maka ikhwani rahimakumullah, layak jika setelah wafat manusia pun berbondong-bondong ingin menyebutkan kebaikannya. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Ikhwani rahimakumullah, wallahu a'lam. Saya mau ngomong apa lagi? Saya kalau bicara nggak pernah mikir soalnya. Jadi yang keluar yaitu, kalau sudah habis yang mau diomongkan ya nggak usah ngomong. Tapi repot kalau nggak ngomong, dipelototin satu masjid. Ya, satu masjid melototin kalau saya nggak ngomong. Saya lanjutkan. Habib Zaid tadi mengatakan bahwasannya seseorang ini bisa sampai derajat yang tinggi. Saya datang agak terlambat tadi, tapi saya dengar. Ya, saya dengar. Kalau mau sampai derajat yang tinggi, cukup satu modal yang mudah. Anta ma'aman ahbabta. Seseorang melakukan mencintai seorang yang soleh, tapi belum bisa beramal seperti orang yang soleh. Apa yang dia dapat? Dia akan disusulkan dalam derajatnya orang yang soleh. Dia akan diletakkan dalam derajat orang yang soleh. Apa amalnya? Mahabbah, love, cinta.
Mohon maaf, pernah jatuh cinta? Kalau saya bicara pada orang yang belum pernah jatuh cinta, maka percuma ucapan saya. Langsung akan saya akhiri. Jadi tolong jujur. Pernah jatuh cinta? Pernah ya? Jujur. Jatuh cinta sama apapun, pernah nggak? Sama kucing, pernah? Jatuh cinta dengan siapapun, pernah? Nih pemirsa yang di rumah, yang pernah jatuh cinta paham. Yang belum pernah jatuh cinta, semoga nanti dipahamkan. Jangan paham sekarang ya, semoga nanti dipahamkan. Saya misalnya, ya saya Habib Ali cinta saya, cuman misal, nggak pernah ngomong soalnya jadi nggak tahu. Kalau saya, I love you Habib, I love you, I love you. Biar tahu ya, I love him so much. Ya, saya sangat mencintai beliau more than he love me. Ya, ini bahasa jangan dipakai untuk yang lain. Nah, saya cinta Habib Ali. Saya cinta Habib Ali. Tentu saya berusaha. Saya berusaha. Gimana caranya Habib Ali cinta saya? Betul? Nah, itu namanya mahabbah. Setiap pecinta akan berjuang bagaimana kekasihnya membalas cinta. Itu baru namanya cinta. Kalau cinta nggak ada usaha, cuman bilang I love him, I love him, I love him, nggak ada usaha untuk mendapatkan cintanya, itu bukan jatuh cinta, tapi melamun. Namanya melamun, namanya berkhayal, namanya khayal. Ana uhibbuh, duduk ana uhibbuh, tapi nggak ada usaha. Bagaimana yang ku cinta itu ngerti kalau aku mencintainya. Makanya ketika seorang Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah SAW lagi ceramah, lagi menyampaikan kajian ilmiah, keilmuan, ilmu langit, ilmu yang hakiki, ilmu yang dari Nabi, ilmu yang dari Allah, bukan ilmu yang ditulis oleh orang yang sering salah tulisannya, mencetak yang sering salah cetakannya. Tapi kalau ilmu yang dari hati nggak mungkin salah cetak. Ilmu yang masuk ke dalam hati nggak mungkin salah tulis. Karena ditulis apa? Dengan qalam ilahi, dengan penanya Allah Subhanahu wa ta'ala, minas sudur ila sudur. Kalau Rasul dari Allah langsung ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah bicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yuha. Kalau bicara selalu wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi bicara, semua sahabat diam, semua mendengarkan, tak ada yang memotong ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah adabnya orang yang mencari ilmu, diam mendengarkan dan tidak memotong ucapan, baik dengan cara memotong ataupun dengan yang lain. Karena itu tadi saya masuk, gak mau lewat sana. Begitu diajarkan guru saya cari jalan memutar. Karena lagi ada yang bicara, saya tunggu sampai bicaranya selesai. Kalau bicaranya nggak selesai, saya bisa masuk aman, maka saya akan pilih cara itu, sehingga saya tidak memotong ucapan seseorang. Ini yang diajarkan guru saya, almarhum Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Caranya seperti itu. Begitulah Nabi mendidik para sahabat. Tiba-tiba datang satu orang, la salam wala kalam, enggak mengucapkan ucapan apapun salam, enggak, tiba-tiba nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, teriak, mata sa'ah, kapan kiamat. Sahabat pun saat itu kaget, siapa orang ini? Begitu yang nanya Badui, sahabat senang. Karena kalau yang nanya orang dusun, orang dari pedalaman, yang belum tahu adab, belum tahu tata cara berguru, cari ilmu, maka Nabi pasti tidak akan memberikan komentar kecuali yang menyenangkan hatinya. Maka sahabat menunggu apa kira-kira jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak menjawab saat itu, karena sekaligus mendidik, aku lagi bicara, ikutlah bersama yang lain, diam dan dengarkan. Selesai Nabi menyampaikan kajiannya, selesai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramahnya, Rasul bertanya, manis sa'il. Siapa tadi yang nanya siapa? Saya ya Rasulullah. Kamu nanya apa tadi? Mata sa'ah, kapan kiamat? Di sini ada banyak ilmu. Yang pertama, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Nanya, mata sa'ah, kapan kiamat?
Manfaatnya apa kalau dikasih tahu orang ini? Kalau dia tahu kiamatnya kapan, manfaatnya apa buat dia? La yanfa', tidak ada manfaatnya buat dia. Maka Nabi kita menjawab SAW dengan jawaban yang bermanfaat untuk dia. Begitu kalau kita ditanya orang, begitu ketika ulama ditanya, kalau yang nanya pertanyaannya nggak manfaat untuk dijawab, maka ulama akan diam dan tidak akan menjawabnya. Bukan karena bodoh, bukan karena nggak mengerti, tetapi diamnya itulah ilmu. Itulah sejati diamnya para ulama. Maka saat itu Rasul mengalihkan pada hal yang lain yang seharusnya lebih penting untuk ditanyakan. Ma'adattalaha, kamu nanya-nanya kiamat, punya persiapan apa? Emangnya udah siap ngadepin kiamat? Gak usah nanya waktunya, yang penting siap-siap dulu. Siap-siapnya ini yang penting, waktunya gak usah dibahas. Maka sahabat tadi yang dari dusun tadi menyampaikan jawaban yang mencengangkan. Dia tidak mengatakan, karena ketika bertanya seakan-akan udah siap, seakan-akan nantang kapan kiamat. Tapi ternyata ketika ditanya ma'adattalaha, apa persiapanmu? Jawabannya, aku tidak punya sholat yang banyak, aku tidak punya puasa yang banyak. Sholat sunnah gak punya, puasa sunnah gak punya, punyanya cuman yang wajib-wajib saja. Walakin uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. But I love Allah and Rasulullah SAW. Tapi walaupun sholat saya cuma yang wajib, puasa saya cuma Ramadan, nggak ada Syawal, nggak ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, nggak ada puasa Senin Kemis, nggak ada tahajud, nggak ada duha, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mungkin buat sebagian orang agak aneh, katanya cinta kok nggak ada sholat sunnahnya, katanya cinta kok nggak ada puasa sunnahnya, katanya cinta kok nggak ada tahajudnya, katanya cinta kok nggak ada duhanya. Cinta itu kondisi hati, ikhwani. Cinta itu suatu keadaan di hati, punya rasa rindu sama Allah, punya rasa sayang sama Allah, bisa merasakan disayang oleh Allah, punya rasa rindu pada Nabi Muhammad SAW, punya rasa dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, itulah cinta. Makanya kalau tak pernah mencinta, tak pernah tahu apa yang kami ucapkan. Ucapan ini hanya dipahami oleh hati-hati yang paham apa itu cinta. Jawaban Nabi cukup mencengangkan. Rasul SAW tidak mengatakan, kalau kamu cinta ya banyak sholat sunnah, kalau kamu cinta ya banyak puasa sunnah, kalau kamu cinta ya banyak tahajud. Rasul tidak mengatakan seperti itu, tapi Rasul menyatakan, anta ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Sahabat terperanjat, kaget, senang. Saat itulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sampai bersumpah, demi Allah, setelah masuk Islam, setelah 2 kalimat syahadat, kami belum pernah merasa senang dengan apapun yang kami dengar dari Nabi Muhammad SAW seperti senangnya kami dengan ucapan Nabi yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Kenapa? Kalau Rasul menjelaskan fadilah duha, fadilah tahajud, fadilah umrah, fadilah jihad, fadilah haji, fadilah sodakoh, sahabat amalnya banyak, sodakohnya banyak, umrah jalan, haji jalan, zikir jalan, semuanya jalan. Tapi sahabat tahu gak mungkin bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin amalku ini menyebabkan aku bersama Nabi Muhammad SAW. Gak level dengan Nabi Muhammad SAW. Kelasku berbeda dengan kelas Nabi Muhammad SAW. Sehingga muncul kesedihan di hati sahabat. Bagaimana nanti masuk surga kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana di surga kalau surgaku nggak ada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana di suatu tempat kalau nggak ada Rasulullah? Sementara di dunia ini Rasul nggak ada di hadapanku, aku hancur hatiku, sedih hatiku. Lantas bagaimana di surga kalau Rasul nggak bersamaku? Maka begitu Rasul menyatakan anta ma'aman ahbabta, sahabat girang semuanya, bahagia semuanya. Anas bin Malik langsung buat pengumuman saat itu juga, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar wa arju, aku cinta Allah dan Rasulnya, aku cinta Abu Bakar dan aku cinta Umar, dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka semua. Ikhwani rahimakumullah, mahabbah ini, inilah yang digodok oleh ulama. Inilah yang digodok oleh para aulia. Karena paham, kita-kita ini Masya Allah mirip Badui tadi. Salat kita ya begitu, puasa kita ya begitu. Saat ini kita ini umat dalam kondisi penurunan amal yang luar biasa. Kalau Badui tadi salat masih khusyuk,
Mohon maaf, akhir zaman ini sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada oknum yang dicari bukan tangannya membaca subhanallah, 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 tetapi yang dicari handphonenya untuk segera menjawab pesan yang ada di WhatsApp-nya. Yang dicari handphonenya untuk segera membuat update status dan lain sebagainya. Yang dicari handphonenya untuk melakukan urusan-urusan dunianya, padahal dia baru saja selesai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini akhir zaman, ini akhir zaman. Bahkan di pemakaman, di kuburan, memakamkan saudaranya muslim, masih bisa angkat telepon, terima telepon, buat janji bisnis di pemakaman. Sementara saudaranya dimasukkan dalam makam, nggak tahu nasibnya nanti mendapatkan rahmat atau azab dari Allah Ta'ala. Nggak khusyuk memperjuangkan keselamatannya, tapi handphone yang diutamakan, handphonenya yang diutamakan. Akhir zaman. Berapa banyak saat ini kita yang jauh dari hati nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja urusan dunia membuat kita kehilangan dunia. Sedikit urusan dunia membuat kita kehilangan dunia. Nggak bisa merasakan hidup di dunia, ingin mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Lemah hati umat. Maka apa obatnya? Para ulama pun memberikan obat yang mujarrab, obat yang mudah. Munculkan di hati rasa cinta. Munculkan di hati rasa cinta pada ulama. Munculkan di hati rasa cinta kepada para aulia. Munculkan di hati rasa cinta pada orang-orang yang soleh. Munculkan di hati rasa cinta kepada penghulu mereka semua, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau udah cinta, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kau cintai. Maka kalau kita belum layak, Allah akan layakkan kita. Kalau kita belum pantas, Allah akan pantaskan kita. Kalau kita belum ahli, Allah akan ahlikan kita. Kalau kita belum mampu, Allah akan mampukan kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Itu seperti perintah kepada seluruh malaikat. Saya ambil contoh begini. Boleh saya ambil contoh? Ini ilmu baru yang saya dapat di tempat ini. Ya, saya belum dapat sebelumnya, baru saja dapat. Masih fresh from the oven. Fresh. Ya, Mas Etos ini. Berdiri, jangan duduk, berdiri. Buat sampel, depan saya. Nah, maaf, ini buat sampel. Ini ilmu baru ya. Jangan dicari di kitab, nggak ada. Saya bilang begini, kamu sama saya. Antum melihat nggak? Lihat, yang ngomong siapa? Habib Novel. Kira-kira panitia lantas bagaimana? Oh, ini kata Habib Novel bersama Habib Novel. Begitu beliau keluar, balik dulu. Biar tahu ini sama saya gitu. Begitu Mas Seto ini keluar, panitia mengatakan ini katanya bersama Habib Novel. Ini bersama Habib Novel. Dilihat, oh kok nggak punya sandal, misal begitu, carikan sandal. Oh dilihat, oh pakaiannya kurang layak nih buat bersama Habib Novel, dibelikan pakaian. Oh dilihat kok naiknya motor yang mau mogok-mogok gitu ya. Panitia, ada yang pinjamkan motor, ada yang belikan motor, ada yang belikan mobil, belikan rumah, sampai carikan istri. Tapi dia udah nikah, udah. Paham nggak maksudnya? Begitu Rasul menyatakan anta ma'aman ahbabta, Rasul lagi ngumumkan sama seluruh makhluk Allah Ta'ala di jagat raya ila yaumil qiyamah, orang ini kalau cinta aku, dia bersama aku. Kalau dia bersama aku, kalau dia belum pantas, pantaskan. Kalau dia belum mampu, mampukan. Kalian semua bekerja. Semua yang di bawah tahtari ayati wa amri, semua yang berada di bawah perintahku, dari langit sampai dasar bumi, buat orang ini pantas untuk bersamaku. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Udah pernah dengar? Saya juga belum pernah dengar. Baru pertama kali saya dengar ya di sini. Nah, ini namanya barakatul majlis. Barakatul majlis. Kalau kita menyampaikan yang kita tahu, Allah akan beri kita ilmu yang kita belum tahu. Kalau kita menghargai orang yang berbicara, maka ketika kita berbicara akan dihargai. Kalau kita mendengarkan orang lain yang berkata, maka saat kita berkata-kata, Allah akan buatkan orang mendengarkan ucapan kita. Itu yang diajarkan guru saya kepada saya.
Ikhwani rahimakumullah, lanjut dikit boleh? Ya, menurut schedule ini udah lewat 15 menit. Habib Suhaimi, masih boleh 1 menit 2 menit lagi? Boleh ya? Solo jauh Habib. Walaupun Malang lebih jauh. Ini Al-Idrus dikumpulkan semua ini, Masya Allah. Tahu Al-Idrus itu Al-Idrus, macan singa. Jangan sembarangan dilepaskan. Ini singa dikumpulkan terus suruh lepas di sini, repot ini. Ya, jadi saya ini semangat karena kena pengaruh-pengaruh singa-singa ini ya. Di samping saya pada mengaum semua gitu. Ikhwani rahimakumullah, mahabbah cinta. Nah, cinta itu harus dilatih. Ya dilatih. Kalau nggak dilatih nanti nggak bisa. Kamu kalau cinta ya harus ngajak orang lain cinta. Kata guru saya, pecinta kalau nggak ngajak orang lain cinta bukan pecinta. Pernah jadi fansnya klub bola? Pernah? Atau fansnya apa gitu ya? Masya Allah, begitu kita masuk di satu kedai, kita ngomong, fans itu bola itu aku paling suka, bola itu aku suka, aku buat cerita sama semua orang. Aku suka sama itu, aku suka sama itu, aku suka sama itu, sampai akhirnya dapat satu, aku juga sama suka. Yang tadinya belum suka akhirnya mulai dengerin, akhirnya ikut suka. Urusannya sepak bola. Kamu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus Tukupaluk. Betul. Dikenalkan. Cuman diam dong. Terus ngaku anak pecintanya. Palsu. Pecinta itu yang berusaha orang lain juga jatuh cinta pada yang dicintai. Itu pecinta. Pecinta Nabi Muhammad SAW akan ngajak orang untuk cinta pada Nabi Muhammad SAW. Pecinta para aulia akan ngajak orang untuk cinta para aulia radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu namanya pecinta. Makanya orang yang jatuh cinta dimanapun dia akan menyebutkan kekasihnya. Misalnya jatuh cinta sama makan bakso. Duduk sama orang cerita, warung bakso itu enak, 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 gede bakso itu enak, gede bakso itu luar biasa, gede bakso itu luar biasa. Padahal dia serupiah pun tidak dibayar sama yang punya gede. Betul. Tapi semangatnya Masya Allah ngajak orang ke sana makan bakso. Kalau perlu 1 kotak makan baksonya di sana. Padahal nggak dibayar. Nah, kalau kita ngajak cinta wali, ngajak cinta orang soleh, dibayar nggak? Dibayar. Bayarannya apa? Anta ma'aman ahbabta. Sholat cuman yang fardu, puasa cuman yang fardu. Tiba-tiba jannahnya jannah sholat sunnah ada, jannah puasa sunnah ada, jannahnya luar biasa. Nanya ini orang, kamu kok dapat? Padahal sholatmu biasa. Maaf bro, saya punya tiket khusus. Apa? Tiket mahabbah. Tiket mahabbah. Maka saya akan ngomong sama orang-orang yang cinta sama saya. Yuk, kamu ikut saya. Saya ada satu cerita untuk menutup apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Itu tadi yang disampaikan 2 Habib sebelum saya, itu luar biasa. Habib Ali saya belum dengar, nanti saya lihat di YouTube coba. Pasti juga luar biasa kan ya. Cuman kan saya nggak boleh ngomong luar biasa, kelihatan bohongnya nanti. Denger enggak ngomong luar biasa, ya itu namanya bohong. Tapi ya insya Allah pasti indah, indah, dan insya Allah juga luar biasa. Tapi kalau beliau berdua saya dengar luar biasa, ya luar biasa. Al Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur, Indonesia. Habib Ali bin Husain Al-Attas di masanya, ya di masanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Cerita ini saya dengar langsung dari yang ikut ziarah, Habib Tahir Al-Hamid Surabaya, muridnya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ketika saya silaturahim ke sana mau cari barokah, dikasih cerita novel. Ini naskah asli kita beliau ada semasa ini ditunjukkan. Ini tulisan awalnya ini novel. Saya lagi duduk di Surabaya, tiba-tiba dapat telegram. Dulu kan belum ada telepon, halo, ada telegram gitu ya, tek. Dapat telegram dari Habib Ali bin Husain Al-Attas. Berangkat sekarang juga
ke Jakarta ikut ziarah ke Cirebon karena Rasulullah SAW akan hadir di ziarah tersebut. Saya jawab telegramnya, Habib, kalau kesana langsung nggak bisa waktunya, tapi kalau langsung ke Cirebon gimana? Kalau ke Cirebon masih pas nanti waktunya sampai jamnya ziarah tadi. Boleh langsung saja ke Cirebon. Berangkat Habib Thohir ke Cirebon, Habib Ali sama rombongan berangkat ke Cirebon. Belum ada tol, belum ada jalan yang seperti sekarang. Saya nggak tahu transportasinya waktu itu apa ya. Wallahu alam, dokar banyaknya itu ya. Naik dokar. Subhanallah. Ketika mau ziarah Sunan Gunung Jati, itu ada peraturan di makam Sunan Gunung Jati. Dulu ya, di masa itu yang saya tahu, kalau nasabnya bukan Habib, nggak boleh masuk ke dalam makam. Harus di luar. Itu makam Sunan Gunung Jati. Dulu ya, dulu. Itu yang zaman itu seperti itu. Nah, ketika mau masuk makam Sunan Gunung Jati, Habib Ali membawa pengikut, orang yang mau ikut ziarah. Dan itu orang-orang biasa, bukan thalibul ilm, bukan santri, tapi ada yang pejabat, ya mungkin kepala desa, dengar Habib Ali mau ziarah, ikut karena muhib, pecinta. Nah ini pecinta ini dilarang masuk sama yang jaga di sana. Gak boleh ikut masuk dalam makam. Yang boleh masuk makam cuma Habib. Kalau bukan Habib, gak boleh masuk makam. Aturannya memang seperti itu. Aturannya seperti itu. Maka saat itu terjadi kegaduhan, keributan antara yang dilarang sama yang melarang. Habib Ali bin Husain Al-Attas kemudian noleh ke belakang melihat keributan, noleh ke belakang. Ada apa ribut-ribut? Pengikutnya ngomong, Habib, ini kami nggak boleh masuk ziarah sama Habib ke makam sana, nggak boleh masuk ziarah. Jawabannya Habib Ali bin Husain Al-Attas bagaimana? Apa kemudian marah sama yang jaga? Enggak. Beliau taat sama peraturan, peraturan. Beliau pun berkata, kalau kalian tidak masuk ke sana, saya juga tidak akan masuk ke sana. Ketahuilah wahai teman-temanku semua, nanti kalau Allah izinkan saya masuk surga, demi Allah tidak akan saya langkahkan kaki saya sebelum saya cari kalian semua dan saya ajak masuk surga bersama saya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin. Sudah sampai situ saja. Selanjutnya nanti Habib Syekh lewat. Suara saya jelek soalnya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin narju bihim husnal khitam. Cinta Nabi dan keluarganya itu cara hidupku. Mencintai Nabi, keluarga Nabi, penerus keluarga Nabi, para ulama, para aulia, para guru, para kiai, para habaib. Itu jalan hidupku. Narju bihim husnal khitam. Harapannya nanti kalau cinta sama mereka nanti dapat husnul khatimah. Ada yang nanya, mana dalilnya? Masih ada yang nanya, mana dalilnya? Sama Habib Suhaimi saya disuruh nerangkan dalilnya ini. Satu aja cukup ya. Tadi di awal sudah udhkuru mahasina mautakum. Satu. Nanti cek. Ya, ngapain saya sebutkan kitab-kitabnya? Mau dalil ya belajar dikit. Ya belajar dikit. Dalam tafsir disebutkan. Ada satu orang dari orang-orang yang soleh melakukan perjalanan di zaman nabi-nabi yang terdahulu. Mohon maaf ya, ini yang cerita bukan saya. Ini cerita langsung dari Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah menceritakan kepada sahabat bil makna. Saya ambil terjemahan bebasnya ya, bil makna. Ada satu orang soleh melakukan perjalanan menuju suatu kota. Di tengah perjalanan, karena bekal airnya habis, orang soleh tadi pingsan. Kalau tidak diberi air akan hilang nyawanya, akan meninggal dunia. Saat itu lewat ahli maksiat paling hebat di zaman itu, preman nomor 1, gangster yang terhebat di zaman itu. Lewat, lihat ada orang pingsan, dilihat, kenal ini premannya, orang yang buruk perangnya ini kenal.
Ini hebatnya ya. Orang yang ahli maksiat bisa kenal orang soleh. Nah kita ini yang ahli taat kok nggak kenal ya. Ini ahli maksiat kenal, lu ini kan walinya, ini orang soleh ini yang terkapar. Kalau tidak saya tolong, maka kejahatan terbesar saya adalah membiarkan orang soleh mati. Masya Allah. Preman tapi hatinya model begini, punya cinta sama orang soleh. Kalau tidak saya tolong, berarti kejahatan terbesar saya bukan zina, bukan mabuk, bukan judi. Itu besar, tapi bukan itu. Membiarkan orang soleh mati, padahal saya bisa nolong. Saat itu preman tadi, orang yang buruk-buruk perangai tadi, gangster tadi, punya bekal air. Bekal air ini kalau dia bagi kepada sang soleh, maka orang solehnya akan hidup, dianya akan mati. Coba kalau itu yang terjadi sama kamu gimana? Ada satu habib, satu ustadz, satu kiai gagal ginjal. Ginjalmu cocok buat dia, ginjalmu cocok buat beliau. Terus katanya dokter, itu kalau ginjalmu diserahkan beliau, beliau hidup, kamu mati. Apa kalimatmu? Oh, biar habibnya saja yang mati. Insya Allah husnul khotimah. Biar kiainya yang meninggal, insya Allah husnul khotimah. Kalau saya kan masih banyak dosa, jangan dulu dong, saya masih muda, belum nikah pula, Masya Allah. Ini mahabbahnya preman tadi, orang yang dibilang jahat tadi, punya cinta orang soleh yang luar biasa. Karena itu dia tahu. Akhirnya dia ambil air sedikit, percik-percikan wajahnya. Bangun, mudah-mudahan bisa siuman. Begitu siuman, dikasih minum. Minum. Begitu minum, mulai segar tanpa tanda kehidupan. Kemudian dikasih air. Kalau bahasa kita sekarang, guru, ini air, insya Allah cukup sampai kota. Nah kamu nanti bagaimana? Oh, gak usah dipikir guru, udah kalau mati kan lebih baik saya yang mati, bukan guru. Masya Allah. Susah cari orang model begini di akhir zaman. Ya, gurunya melarat gak jadi masalah, gurunya sakit gak jadi masalah. Yang penting aku gak melarat, aku gak miskin, aku gak sakit. Guruku gak jadi masalah, gak jadi masalah. Subhanallah. Perjalanan orang soleh ini sampai kota selamat hidup. Nah orang jahat ini di tengah jalan meninggal dunia, gak ada air, habis meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, di akhirat dua orang ini dipertemukan. Yang jahat diseret sama malaikat menuju neraka. Kenapa? Karena ternyata pahalanya itu kalau dihitung sama kejahatannya masih besar kejahatannya. Pahalanya ngasih minum masih besar kejahatannya, sehingga diseret ke neraka. Dalam perjalanan diseret ke neraka, yang soleh dihantarkan ke surga, diarak. Seperti temanten itu kan diarak ya. Kalau orang mau dipenjara kan diseret. Kalau temanten diarak. Tola'al badru alaina, ini diarak malaikat ke surga. Allah Ta'ala tunjukkan cintanya orang jahat tadi di saat itu. Maka dipertemukan dengan orang soleh lagi lewat. Maka teriak, Syekh Fulan, tolong saya. Dengar dipanggil namanya, maka orang soleh tadi merintah malaikat, tuh khalifah. Gifu ya malaikat, gifu. Malaikat berhenti. Malaikat diperintah. Coba kamu perintah malaikat. Malaikat yang jaga langit, kirimkan hujan 10 menit lagi. Perintah gitu coba. Malaikat yang jawab, berani perintah saya kamu. Punya apa kamu? Tapi kalau kaum solihin berani perintah. Karena khalifah. Berhenti, kemudian ditanya. Ya, malaikat yang nyeret tadi suruh berhenti. Kamu siapa? Lupa sama saya. Iya, gak kenal saya. Maka jangan ngaku-ngaku kenal sama saya. Baru pertama kali ketemu ngaku kenal. Ini juga gak kenal. Kamu siapa? Ingat yang waktu di Padang Sahara Tuhan mau meninggal dunia, ingat? Ada yang mercikin wajah dengan air, iya. Terus ngasih minum air, terus Tuhan hidup, iya. Lah itu saya orangnya. Itu saya. Lah kamu kenapa? Saya diseret ke neraka. Please help me. Tolong saya. Maka orang soleh tadi langsung sujud, minta sama Allah, ya Allah, berkat dia aku bisa hidup. Berkat dia aku bisa melanjutkan dakwah. Berkat dia aku bisa melanjut beramal soleh. Tolong ampuni dosa-dosanya. Tolong masukkan ke dalam surga. Maka kata Allah Ta'ala, aku telah mengampuni dosanya karena kamu,
dan silahkan bawa dia ke surga, gandeng dia, pegang tangannya, masukkan ke surga bagian manapun yang kau mau. Ini penjahat kelas berat sekali berbuat baik sama orang soleh. Lah kalau kita banyak berbuat baik sama orang soleh, ini saya juga nanti mau nagih-nagih sama Habib Ali. Iya, Habib Ali ini orang soleh, saya yakin. Minas sholihin, shotnya tebel insyaallah. Yakin saya. Hidupnya dakwah, ngaji, dakwah, ngaji, dakwah, ngaji, nggak kenal capek. Saya di WA, ada yang mau undang antum. Al-Idrus. Sebetulnya bukan karena Al-Idrusnya, karena Al-Hamidnya. Saya takut nolak Al-Hamid undang saya ini. Bib Suhaimi jangan marah ya Bib, ini buka-bukaan Bib. Bib Ali yang ngundang nih, namanya Ali kan, saya ini jatuh cinta sama yang namanya Ali, Bib Ali Al-Habsyi. Dipanggil Habib Ali Al-Hamid, Malaysia Habib, antum ini kalau bisa jangan tolak. Itu WhatsApp-nya saya simpan, tapi karena WhatsApp saya harus di reset, jadi kehapus. Kalau enggak saya reset, enggak kehapus, saya poster pasang di rumah gitu. Oh iya bener, suatu kebanggaan buat saya dipanggil Habib Ali. Berangkat saya ke sini karena Habib Ali. Wah, apalagi kemudian Syekh Suhaimi bilang, dulu kita 7 hari di tempat Habib Anis tuh. Antum masih, ingat pernah ketemu guru saya. Pernah duduk bareng guru saya. Oh, tadinya saya nggak cinta banget, biasa-biasa aja. Tadi mulai jatuh cinta saya. Ya mulai jatuh cinta. Ini nanti di akhirat keduanya saya tagih. Lah kamu enak bener, orang kumpul banyak dapat pahala. Saya dapat apa coba? Kasih dong pahalanya bagi-bagi itu. Jadi nanti kalau di akhirat jalan ke surga sendiri saya nggak diajak, saya tuntut. Maka perjanjian saya dengan antum semua, nanti kalau kamu masuk surga tidak ingat saya, tak kejar kamu. Paham? Nah itulah orang-orang soleh akan membawa sahabatnya ke dalam surga, nggak akan masuk ke surga sebelum mengajak sahabatnya. Dan begitulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam surga sebelum mengajak seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Hakadha wal afu minkum. Asraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtaru anna min salatin wassalami walhamdulillah rabbil alamin. Satu pesan dari almarhum rahimahullah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat, Malaysia. Beliau berpesan penyebab banyaknya bencana di sana dan di sini di akhir zaman ini terutama adalah munculnya anak-anak yang durhaka pada orang tua, dan itu ada hampir di setiap rumah. Kalau zina, kalau judi, min homer, kita nggak melihat semua itu. Tetapi kalau anak yang durhaka sama orang tua, itu ada hampir di setiap rumah. Memandang tajam orang tua adalah kedurhakaan. Membantah ucapan orang tua adalah kedurhakaan. Pura-pura tidak mendengar ketika dipanggil oleh orang tua adalah kedurhakaan. Dan itulah penyebab terbesar turunnya bencana. Karena itu ikhwani rahimakumullah, yuk pulang dari sini yang orang tuanya ada di rumah, kecup keningnya, kecup kening orang tua, cium tangannya, minta maaf sama orang tua agar ridha Allah turun kepada kita semua. Dan kita sebagai orang tua, yuk lembutkan hati kepada anak, biar anak kita nggak kena azab, biar anak kita nggak kena marahnya Allah. Karena ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Katakan tiap hari, ya Allah aku ridha pada anakku, ya Allah tolong ampuni anakku, ya Allah tolong muliakan anakku. Insya Allah itu akan menjadi solusi untuk semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan antum dan kita semua. Hakadha wala minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sallallahu ala nabi.